Halo Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Video kali ini kita akan bikin perbandingan antara dua head unit Kenwood yang sama-sama punya layar 9 inch. Kenwood DMX 80 AXS dan Kenwood DMX 7509 XS. Mana yang paling cocok buat kamu Rangers? Ikutin videonya sampai habis. Kita bahas dari paling yang terlihat, yaitu tampilan layar. Dari segi layar, DMX 7509 XS ini hadir dengan layar 9 inch dengan model floating dan sudah memiliki resolusi HD display 1080x720 pixel. Dan resolusi HD ini pasti membuat head unit Kenwood seri ini lebih unggul. Dalam tampilan juga detail warna dan ketajaman hasil gambar. Sedangkan DMX 80 AXS ukuran layarnya 9 inch, tapi bentuknya trapesium. Mirip nih Rangers, kayak head unit Android yang akan bikin tampilan mobil jadi terlihat OEM. Tapi resolusi gambarnya masih WS-VGA, jadi masih kalah nih Rangers sama yang seri sebelumnya. Untuk kamu yang nggak perlu kualitas layar HD, maka head unit ini cocok. Tapi kalau kamu ingin gambar dan segi ketajamannya lebih detail lagi, pasti seri yang DMX 7509 itu lebih menang. Walaupun yang seri ini menurut gue secara personal nih masih oke nih Rangers. Tuh, kelihatan kan hasil gambarnya. Masuk ke bagian bodi atau chassis. DMX 7509 XS ini memiliki ukuran chassis single din. Dan untuk seri ini udah bisa di-adjust sampai 3 arah. Kamu bisa sesuaikan saat kamu berkendara dan disesuaikan juga dengan fitment mobil kamu nih Rangers. Untuk kalian yang ternyata suka sama tampilan model floating, pasti cocok karena head unit ini layarnya cukup fleksibel, bisa diatur sesuai kebutuhan kalian. Dan lalu DMX 80 AXS juga menggunakan chassis single din, tapi untuk layarnya dia fix. Karena modelnya yang trapesium mirip kayak model-model OEM atau head unit Android. Dan pada bagian layar ini, balik lagi ke selera kalian nih. Kalian suka yang bentukannya OEM atau yang bentukannya floating. Tapi Rangers, kelebihan di seri yang DMX 80 AXS ini, kamu bisa menggunakan frame head unit Android yang tersedia di banyak pasaran. Jadi mobil kamu kelihatannya lebih rapi dan gampang dicari. Balik lagi nih Rangers, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, kalau kalian suka yang mana Rangers? Oke, kita masuk ke feeling touch. DMX 7509 XS untuk feeling touch-nya gue ngerasain lebih responsif dan nyaman. Kalian bisa lihat sendiri nih Rangers. Menurut gue ya, responnya ini mirip-mirip sama head unit Android yang udah kelasnya paling flagship atau yang paling tinggi. Karena biasanya sepengalaman gue untuk head unit branded pasti ada aja sedikit delay-nya. Walaupun masih delay yang masih wajar ya Rangers ya. Tapi untuk yang seri ini nih udah oke banget nih. Kenwood DMX 7509 XS ini oke banget, no delay-delay. Nah, pas kita cobain DMX 80 AXS, kalian bisa lihat kan feeling touch-nya masih ada sedikit delay. Ya, masih di batas yang wajar sih Rangers. Tapi kalau kita bandingin sama seri yang tadi 7509, masih jauh lebih baik 7509. Sekarang kita masuk ke bagian pre-out dan output. DMX 7509 XX memiliki 3 pre-out dengan output powernya 50 watt kali 4. Sedangkan DMX 80 AXS memiliki 2 pre-out dengan output powernya sama nih, 50 watt kali 4. Masuk ke bagian kamera input. DMX 7509 XS sudah tersedia 2 kamera input untuk bagian depan dan juga belakang. Sedangkan DMX 80 AXS hanya menyediakan kamera input untuk bagian belakang aja. Jadi kalau Rangers membutuhkan kamera mundur aja, ya pilih 80 AXS udah oke nih. Dan sebaliknya kalau mau pakai kamera depan dan belakang, ambil yang 7509 XS. Untuk Bluetooth versionnya Rangers, DMX 7509 XS ini memiliki Bluetooth lebih update versionnya yang 5.3, sedangkan DMX 80 AXS memiliki Bluetooth versionnya 5.0. Untuk audio codec, kedua head unit ini memiliki codec yang sama, yaitu support codec SBC dan juga AAC.
Masuk ke bagian smartphone connectivity. Oke, untuk fitur multimedia di kedua head unit ini pastinya udah support CarPlay, Android Auto, dan juga mirroring ya Rangers. Untuk DMX7509XS udah support CarPlay yang wired ataupun juga wireless. Serta proses connect-nya juga cukup cepat, nggak ada masalah. Pada saat gue cobain gonta-ganti handphone pun juga aman, nggak ada masalah nih Rangers. Juga untuk Android Auto-nya udah support yang wired ataupun juga wireless, dan ketika switch pindah device-nya untuk iPhone ke Android juga cepat ya Rangers. Dan untuk fitur yang ketiganya wireless mirroring, ini juga bisa untuk iPhone dan juga Android via aplikasi Carbit Link. Kalian bisa langsung download di handphone kalian masing-masing, dan pas gue cobain prosesnya juga berjalan dengan cepat untuk fitur wireless mirroring ini Rangers. Nah, untuk DMX80 AXS, Apple CarPlay juga sudah support baik yang wired ataupun yang wireless. Untuk koneksinya juga mirip, nggak ada perbedaan, cukup lancar. Sudah support Android Auto yang wireless juga nih Rangers, dan untuk wireless mirroringnya juga bisa untuk iPhone dan Android melalui aplikasinya Mirror App Plus. Secara fitur konektivitas hampir sama nih semuanya antara Kenwood DMX7509 dan juga DMX80 AXS. Kecuali pada fitur HDMI, di mana fitur HDMI ini hanya dimiliki oleh DMX7509. Oke, sekarang kita masuk ke bagian audio. Secara umum, settingan audio kedua head unit ini tuh sama-sama mirip nih, di mana udah lengkap dengan equalizer, crossover, dan juga time alignment, dan ada beberapa settingan audio lainnya yang bisa kalian lihat di sini nih Rangers. Oke, jadi keduanya udah cukup lengkap. Masuk ke bagian file audio support. Untuk file audio dan video antara DMX7509XS dan DMX80AXS memiliki kemampuan membaca format file yang sama, yaitu untuk audionya ini Rangers, dan untuk videonya ini. Oke, tadi kita udah lihat nih perbedaannya apa aja Rangers, dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu harga. Kalau kita lihat dari sisi harganya, ada perbedaan yang cukup jauh nih antara DMX7509 dibandingkan DMX80AXS. Bedanya itu lumayan Rangers. Kenwood DMX7509 ini dibanderol di harga kisaran 11 jutaan, dan yang DMX80 AXS ini dibanderol di harga 6,5 jutaan. Jadi selisih harganya kurang lebih sekitar 4,5 juta. Nah, yang menarik dari selisih harga ini, tadi kita nemuin ada beberapa fitur yang lebih unggul dimiliki Kenwood DMX7509XS ini. Mulai dari layarnya yang sudah floating, kemudian kita juga tadi bandingin nih antara feeling touch-nya beda, udah lebih bagus, sampai ke sistem operatingnya juga pada saat kita gonta-ganti handphone itu jalannya udah lebih cepat. Terus juga ada resolusi layar yang lebih baik, jumlah kamera inputnya 7509 lebih banyak, juga pre-out-nya Rangers untuk audio 7509 punya 3 pre-out, sedangkan 80 AXS ini hanya punya 2 pre-out. Dan dari Bluetooth versionnya, di mana yang 7509 ini Bluetooth versionnya udah yang lebih terbaru. Itu sih tadi keunggulannya Rangers. Nah Rangers, gimana tadi setelah ngedengerin nih ada selisih harga, tapi juga ada sedikit kelebihan. Di mana, nggak sedikit sih itu mah tadi. Ternyata ada banyak, di mana ada banyak kelebihan yang dimiliki 7509XS ini. Gimana menurut kalian? Mana yang lebih worth it dan paling cocok untuk kamu Rangers? Please isi kolom komentar di bawah ini. Atau kalau kalian udah pernah punya experience pakai head unit yang kita bahas di video kali ini, kalian juga bisa sharing di kolom komentar.
Oke Rangers, sekian video kali ini. Thank you so much buat para SM Rangers yang selalu support YouTube channel SM. Sampai hari ini kita terus berdiri. Dan buat kalian nih yang ternyata baru tune in, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Oke, gue Rizky pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. Bye-bye Rangers! SM Audio Bros, kita yang paling hype. Upgrade sound system, bikin ride, makin vibe.